Loka, kembali lagi bersama saya Carlo Genta di dalam acara Loka Connect. Kali ini kita mendapatkan kesempatan bertandang ke Galeri Kebaya Ibu Tin Sunaria. Nah, kali ini kita akan berdiskusi, berbincang bersama generasi ketiga daripada Galeri Kebaya Ibu Tin Sunaria bersama Inka Paramita. Mari kita berikan sambutan tangan yang meriah untuk Inka Paramita. Halo Inka, terima kasih ya sudah diundang nih ke galerinya, kebayanya Ibu Tin Sunaria. Boleh diceritain nggak awal mulanya nih, kan udah turun-temurun nih, gimana Inka awal mulanya? Bisa di-sharingkan ke teman-teman Loka. Oke. Pertama kali memang Kebaya Tin Sunaria ini berdirinya dari awal tahun 65-an, sekitar tahun 60-an udah berdiri gitu. Meskipun letaknya belum di sini, masih di Matraman saat itu. Dari mulai dulu nenek saya itu belajar kebaya sama orang Belanda. Namanya tempat kursus Belandanya namanya Charmang. Belajar kursus jahit. Lalu akhirnya mulai ada karyawannya gitu, dari mulai saudara-saudara, terus ada akhirnya makin kesini, makin besar, lalu pindah ke sini, ke Duren 3 ini. Lalu awal mulanya memang ini sanggar khusus Sunda, ya, baju-baju Sunda. Lalu berkembang, karyawannya jadi belasan, yang mana dulu sebenarnya juga bisa dibilang untuk bajunya sendiri tuh ada kalanya untuk bayar seikhlasnya gitu. Jadi dari sistem kemanusiaan gitu ya, sampai akhirnya udah rapi manajemen gitu. Akhirnya dari Sunda berkembang lagi, ada baju-baju Jawa gitu kan ya, untuk ada penyewaan juga. Jadi selain untuk jahit kebaya gitu, ada juga menerima penyewaan beskap, kebaya juga. Itu banyak adat Jawa, nasional, Betawi sampai sekarang jadi banyak gitu. Jadi secara turun-temurun. Nah, kan sekarang Inka sudah di leadershipnya, leadernya sudah Inka sendiri nih. Nah, gimana nih dari proses turun-temurunnya? Apakah mungkin dari kecil Inka belajar mengikuti dari mamanya, ya kan? Gimana? Ya, kebetulan saya tuh dari kecil sampai terakhir saya kerja, sebelum ini saya kerantoran itu sama sekali nggak ada background atau minat atau arahan untuk meneruskan usaha ini gitu ya. Karena dulu saya itu bisa dibilang, oh ya ketika kita selesai kuliah berarti harus kerja kantoran gitu kan. Gitu. Kebetulan saya backgroundnya di media 4 tahun gitu di bagian broadcast. Lalu sampai akhirnya tahun 2015 ibu saya sakit gitu, kena cancer gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign untuk mengurus ibu saya. Nenek saya juga almarhum Ibu Tin Sunaria sakit juga bersamaan. Lalu akhirnya saya memutuskan resign dan mengurus keluarga, lalu meneruskan bisnis kebaya ini. Kira-kira dari zamannya almarhum Ibu Tin sendiri sampai dengan Inka ini, kira-kira ada kesamaannya atau mungkin dari culture-nya sampai dengan ikutin trennya, kan pasti ada pergeseran ya gitu. Itu gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Ya pastinya kalau untuk yang dari zaman dulu ya, kebetulan dari zaman nenek saya itu kebayanya memang harus sesuai dengan pakemnya gitu. Misalnya Sunda seperti apa gitu, Jawa seperti apa gitu kan. Dan dari dulu itu memang lebih kental dengan hal-hal kepercayaan gitu. Kalau misalnya buat baju kebaya untuk nikahan, misalnya calon cowoknya nggak boleh lihat, nanti pamali gitu. Atau naruh kebaya aja tuh nggak boleh sembarangan di jemreng gitu. Jadi harus ditaruh di sini gitu. Kalau nggak boleh dikebet seperti itu gitu ya. Kalau sekarang sih udah berkurang kepercayaan kayak gitunya. Jadi kadang-kadang sekarang udah, kalau untuk nikahan akad atau resepsi sewa aja gitu. Kalau dulu tuh katanya pamali gitu ya. Sekarang udah lebih fleksibel. Terus kalau untuk trennya juga kadang-kadang karena sekarang udah tren sosial media ya. Jadi apa-apa kalau mau bikin baju udah lihat dari Instagram gitu. Misalnya saya mau yang kayak gini. Jadi kita bisa sesuaiin juga gitu. Maunya yang kayak gitu. Oke, modifikasi seperti apa gitu. Jadi kalau yang dulu kan hanya itu karena belum ada sosial media. Jadi harus sesuai pakem. Kalau sekarang kita tetap pakem, tapi kalau misalnya ada request khusus dari klien, kita akan bisa menyesuaikan. Jadi pakemnya sudah ada, parameternya ada. Jadi
intinya dari Inka sendiri bisa customize sesuai requestnya daripada kliennya. Nah, yang menjadi perbedaannya apa nih dengan tentunya kan kompetitor juga banyak, ya kan? Nah, yang menjadi perbedaannya apa? Yang menjadi strength-nya Inka, seorang Inka Paramita tuh berani, yuk makin semangat untuk meneruskan sampai di generasi ini, generasi ketiga ini. Yang membuat saya terus bertahan sih ya karena memang ini kan sudah warisan ya, heritage ya dari nenek gitu, dari ilmu dari nenek miliki diturunin ke asisten-asistennya gitu, dan kebetulan the strength-nya sih kalau kata orang-orang ya, kalau kata klien sih yang paling khas di sini itu bagus sih dressnya, dress kebaya dress sama kain untuk bawahannya itu. Karena kalau di tempat lain itu biasanya kalau bikin kain itu kainnya suka dipotong, kalau kita nggak, jadi ya di kopnat gitu, diakalin. Jadi kebetulan ada salah satu karyawan di sini umurnya udah 70 tahun dan dia masih kerja sampai sekarang gitu. Jadi dari umur 10 tahun udah kerja sama nenek saya, sekarang masih ada. Kata orang-orang sih kayaknya beda dibandingkan tempat lain gitu. Lebih ada nggak pergeseran? Mungkin targetnya kalau dulu lebih ke ibu-ibu, kalau sekarang gue lebih ke anak muda deh gitu misalkan. Kira-kira gimana? Ada aja sih gitu. Jadi kalau dulu tuh kebetulan karena teman-teman nenek saya gitu kan ya lebih banyak ibu-ibu gitu kan ya. Dulu juga sebelum banget kebaya tuh lebih ke dress-dress ibu-ibu yang keturunan Tionghoa gitu dulu gitu. Karena dulu sebelum di Duren 3 di Matraman gitu kan ya. Nah, makin kesini trennya banyak anak muda gitu. Terutama misalnya orang yang mau nikahan pasti ya gitu, orang mau nikahan, terus anak-anak kuliahan yang mau wisuda gitu, atau mungkin sekarang banyak istilahnya bridesmaids ya. Jadi kalau misalnya mau nikah gitu kan, wah teman-temannya dikasih kain gitu ya, suruh jahit sendiri gitu. Banyak sekarang kayaknya lebih heboh ya perkawinan sekarang di pernikahan dibanding dulu. Iya. Dan tentunya lebih enak ya Inka ya. Iya. Ada bridal shower, ada apa sekarang trennya udah lebih gitu. Nah, lalu caranya untuk strategi marketingnya gimana, Inka? Dari caranya? Nah kalau dulu ya kebetulan itu kita hanya melalui dari mulut ke mulut ya. Jadi bahkan dari galeri ini pun nggak pernah masang plang gitu depan rumah gitu. Karena awalnya kita memang misi sosial gitu kan ya. Dulu sempat bikin brosur gitu kan. Nah mulai tahun 2012 akhirnya saya bikin Instagram. Kayak ada Instagram sendiri, Line sendiri, email, dan alhamdulillah jadi banyak orang yang sekarang untuk mencari tempat jahit atau sewa beskap tinggal search hashtag aja gitu, hashtag jahit kebaya Jakarta atau hashtag sewa beskap, wah keluar deh tuh foto-fotonya. Sangat gitu. membantu ya. Iya banget, jadi akhirnya kebetulan saya juga yang megang sendiri adminnya gitu. Ya. Nah, Inka, di depan kita ini saya ngelihat ada banyak kain yang menarik. Nah, ini bisa nggak dijelasin kira-kira gimana nih ke kawan-kawan lokal? Yang lagi tren kah atau yang mana? Ya, ini kebetulan ini ada beberapa contoh kain yang mau dibikin di sini, di sini. Nah, ini salah satunya ini ada namanya bahan semi Paris. Ya, dia ini untuk biasanya kebaya akad ya. Semi Paris untuk kebaya akad. Lalu yang merah ini Tille Corneli. Ya, ini ada brokat-brokatnya juga. Terus ada juga ke bahan Prada, cuman ini nggak ada contohnya di sini. Itu biasanya yang banyak untuk dibikin jadi kebaya. Jadi di sini nih Galeri Tin Sunaria ini khusus menjahit ya. Jadi jasa jahit. Jadi klien membawa bahannya dari luar ya. Oke. Nah, ini kan udah orang-orang sudah pada tahu nih di dalam dan di luar kota. Sering-sering gosipnya nih yang santer beredar nih udah banyak artis nih sama pejabat. Artisnya kasih turun siapa aja, bocoran dikit-dikit. Ya alhamdulillah sih kalau dulu ya gitu, zaman dulu sih masih ada nenek saya itu pernah dulu kebetulan Ibu Megawati ya, beliau sebelum menjadi presiden pernah bikin di sini juga, Ibu Ramawati juga, lalu juga pernah dulu Menteri Job Ave ya sudah almarhum ya, itu dulu pernah juga bikin beskap di sini. Terus yang sampai sekarang sih yang masih suka ada ke sini keluarganya Bapak Martin Natalagawa. Masih di sini juga. Kalau artis sih ada beberapa, dulu pernah Yuni Sara, Tamara Brzezinski, terus terakhir Iwake juga bikin beskap di sini untuk nikahnya gitu. Dan lain-lain masih banyak sih. Hebat. Nah, lalu untuk
kan sekarang Inka sendiri kan sudah menjadi owner nih dari yang memimpin usaha keluarga ini. Cara membagi waktunya gimana nih antara sosialisasinya Inka sendiri, antara waktu dan pekerjaannya Inka? Gimana? Ya kalau untuk bagi waktu ya kebetulan karena ini kan saya memang nggak selalu 24 jam di sini ya gitu kan. Ada saya juga ngurus anak juga, ngurus suami juga gitu. Jadi memang untuk pengontrolan yang untuk sewa base camp saya langsung menghandle sendiri sebagai adminnya gitu. Terus kalau misalnya setelah koordinasi lewat smartphone, Sabtu Minggu misalnya ada job kawinan, saya ya turun ke lapangan juga, Jadi selain itu saya juga karena apa ya lebih banyak di rumah juga ya selain itu ya balik lagi kebetulan saya suka menulis jadi blogger gitu untuk ya menambah-nambah hobi juga nulis gitu. Jadi selain mengontrol ya sambil mengurus keluarga, hobi juga blogger dan fotografi lagi. Oh, suka fotografi. Jadi hobinya fotografi ya juga. Gitulah, food fotografi terutama. Fotografi dan menulis. Nah, untuk planning Inka sendiri nih, sekarang sudah menjadi as an entrepreneur. Nah, planning ke depannya gimana? Kepingin ekspansinya lebih besar gimana? Planningnya gimana, Inka? Iya, pastinya pengen ya gitu kan. Jadi yang kalau dulu kebetulan kan dulu hanya spesialis jahit kebaya gitu. Sekarang akhirnya karena belakangan ini kan saya juga nambah untuk ada jasa riasnya juga gitu. Mungkin kedepannya pengennya sih bikin paket ya gitu. Jadi selain paket kebaya pengantin gitu, bisa juga nanti tambah kerjasama sama dekor atau sama catering gitu. Cuman mungkin memang itu kan butuh proses juga gitu. Karena sebelum nambah keluar saya pun juga harus apa ya, yang di dalamnya juga harus bagus dulu gitu. Kematangan internal dulu baru baru lebih. Banyak bantuan dari teman-teman Inka. Pastikan sebagai generasi yang perlu masih banyak belajar, support daripada keluarga juga, teman. Iya, alhamdulillah sih ada aja gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mau bikin di sini gitu kan, mau sewa di sini, dan itu juga karena sekarang udah tren sosial media ya, jadi apa-apa gampang viral. Nah, lalu boleh share nggak tips ke kawan Loka untuk agar menjadi entrepreneur yang sukses? Sebenarnya kalau untuk share sebagai entrepreneur, saya merasa pribadi sih bukan seorang yang expert gitu, karena kebetulan saya memang meneruskan bisnis keluarga. Cuman mungkin yang saya bisa kasih masukan lagi itu mungkin dari tujuannya ya. Ketika kita berbeda saat kita jadi karyawan, kita bekerja hanya untuk diri kita sendiri gitu. Ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, dan itu bisa dibilang manfaatnya panjang gitu ya. Kita bisa membuka keberkahan dan pintu rezekinya akan ada terus. Jadi kalau menurut saya tuh ketika kita mulai usaha tuh jangan hanya mikirin materi aja, jangan hanya mikirin uang, cuma mikirin keberkahan gitu kan, bermanfaat buat orang, dan terutama kalau saya karena sebagai ibu gitu kan, bisa mengurus rumah tangga juga, jadi nggak benar-benar keteter hanya di luar gitu. Dan hebat ya, kita nggak pernah lupa Inka, apalagi terutama Inka, kita nggak boleh pernah lupa karena dari almarhum dari neneknya, nenek Ibu Tin Sunaria bilang bahwa orang yang mau bikin kebaya itu seikhlasnya ya. Iya, dari awal. Bahkan sampai segitu, jadi sisi sosial dan kemanusiaan yang kayak diturunkan ke almarhum mamanya ya. Iya. Jadi saya mikirnya dengan ini tetap berjalan ya, saya sih semoga pahala untuk nenek saya tetap mengalir gitu, karena menghidupi berbagai banyak orang di sini. Ada yang dari mulai yang sudah cowok gitu dari sini, dari single akhirnya menikah sama karyawan di sini, ada punya anak gitu puluhan tahun gitu. Jadi saya lebih melihat dari sisi keberkahannya gitu, nggak hanya materi. Ya, betul, setuju saya. Demikian kawan Loka, acara diskusi dan perbincangan kita dengan Inka Paramita, generasi ketiga dari Galeri Kebaya Ibu Tin Sunaria. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.